Mantap. Saya itu kalau dapat makanan ingat Pak Riyadi itu tak Fatihah terus Pak Riyadi Al-Fatihah itu. Masih ingat apa Pak Dadu udah makan belum ya? Iya. Pak Riyadi juga gitu. Kita jangan pisah ya. Kalau kamu pisah itu saya selalu mikir nggak karu-karuan itu. Mikirnya nggak karu-karuan. Selalu gitu. Pak Riyadi itu mungkin juga memikirkan saya. Janjiannya tuh jam 8 malam harus sudah di majelis itu. Jadi tidak enak mas lelaku sendirian itu. Nggak bisa ngobrol kita kalau berdua itu enak. Jadi Pak Riyadi itu kalau malam itu nggak bisa tidur kan, mesti saya tidur duluan. Didongengin ya, Pak Riyadi tidur, Pak Riyadi tidur. Kalau pagi itu gilirannya Pak Riyadi memang. Pak Riyadi tidur, saya jalan duluan gitu. Kalau malam itu beliaunya tidurnya di atas jam 10, saya kalau enggak. Akhirnya sampai sekarang sampai nggak ketemu. Sampai ada tulisan Tegal Brebes 20 kilo, saya jalan terus kalau malam. Saya lebih berhenti jalan itu kalau malam, nggak berani tidur saya, trauma. Sudah diikuti, mau dilaporkan polisi itu di mana? Di belakang polsek kan ada masjid. Di mana itu daerahnya? Purwokerto. Mau sholat subuh, ditanya KTP. Ini kalau mau sholat lapor dulu sama Polres itu. Ya Allah, mau sholat aja. Jadi saya itu lebih banyak sholat di teras toko itu sampai hujan deras saya. Berarti di jalan hujan terus ya Pak? Hujan itu kalau saya hujan terus kan, dures itu. Saya maghrib dan isya di situ. Kemudian terang jalan lagi, terang disemprot air selalu, itu nikmat yang luar biasa itu disemprot. Alhamdulillah mandi juga kan walaupun dari percikan. Sampai jadi luar biasa. Pak Riyadi ini belum pulang ya? Ini mungkin mikirin Pak Haji. Tapi janjiannya jam 8 sudah kesini, saya makanya jam 8 kesini nih. Nggak kerasa ya, ternyata udah pulang aja. Tapi yang melakunya ini loh, sehari itu kayak seminggu. Kalau saya itu cepet mas, soalnya saya itu nggak pernah repotnya tuh kalau nggak ada matahari. Kalau matahari itu mendung. Iya mendung karena nggak ada matahari kan berarti udah itu loh, matahari tutup loh. Jalan terus itu lihat matahari udah di barat, astagfirullah, berapa hari lagi zaman ini. Nikmatnya itu mas, ketika ingat survival kan saya itu kalau di pinggir jalan ada daun muda, daun jambu, daun pete, saya makan. Kemudian setelah makan beberapa daun saya ada kayak saya minumnya 1 botol. Wah rasanya itu kayak aku ingat kambing loh Pak. Rasanya tuh gak enak. Oh kan daun pete muda kan pahit, daun jambu biar gak diare. Saya kan diare, saya itu kalau diare itu obatnya daun jambu itu. Daun jambu saya ambil sak kresek tak muakan. Betul sampean palmer loh ya. Kok kan tahu kan? Kayak gitu. Saya biasa survival kan dulu ketika latihan itu. Rumput-rumput yang batangnya besar bongkok jadi satu, disesepi airnya, kemudian gigi ya Pak? Pakai sikat gigi sambil jalan itu, sambil jalan gitu. Tapi nggak pernah sakit ya Pak? Giginya? Iya. Bukan nggak sakit apa gitu. Saya sakitnya ini, saya itu gini mas. Cuma kaki ya? Saya itu kan pagi di Pak Bedowi itu Masjid Brebes. Pak Bedowi itu malah punya catatan tulisannya Mas Ridwan. Itu saya kan ini, saya kan sholat di situ. Kemudian bawa secari kertas, ada peta majelis ini. Ternyata dikasih tahu Mas siapa ini dari Tangerang dengan Mas siapa itu jam 2 malam ngobrol tentang. Terus saya ditanya Pak Narto itu ini apa sama dengan ini ya, ini saya juga kepengen. Itu kan marbot sekaligus imam masjid di Pantura itu, kanan jalan ya, itu yang dekat pabrik itu. Daerah mana itu? Brebes Ya. Terus sudah punya secari kertas tulisannya Mas Ridwan. Kemudian cerita saya juga dikasih tahu. Saya sebenarnya kepengen untuk ketemu
tapi katanya dia masih puasa. Ya iya Pak, datang aja Pak. Iya saya sangat kepingin itu. Dan saya itu dikasih apa itu kacang itu, dikasih kacang sama rokok Surya 12 yang seperti dikasih goreknya itu. Kemudian dikasih uang 10.000 untuk didoakan biar saya bisa ketemu kiai. Akhirnya uang itu tak masukkan di masjid. Kemudian itu minta didoakan saya biar bisa ketemu kiai ya. Mungkin kalau ada waktu luang langsung ketemu Mas Ridwan saja. Soalnya dia itu baru ditinggal suaminya, mati istrinya yang istrinya baru 4 bulan. Nah itu tumor sampai ditunjukkan kertas ini Mas Ridwan, ini majelis Al-Badian sudah disimpan itu di plastik itu karena sudah spoil ya. Banyak itu yang seperti apa itu Pak, siapa ya saya itu ketemu itu di pas hujan duur juga di Masjid Agung Brebes. Saya juga ditanya itu Satpam, KTP-nya mana, saya tunjukkan. Wah enggak, jangan di sini, sana. Akhirnya keluar masjid ketemu Pak Rizal. Pak Rizal itu kakak iparnya Mas Udin Tanjung. Tanjung itu Mas Udin Marbut Masjid Mubarak katanya. Iya. Saya kemudian di itu hujan duur kan. Iya. Terus mampir di warung Lamongan. Kemudian saya itu dikasih uang 100.000. 100.000 ini untuk bekal. Enggak Pak, saya enggak boleh ini pokoknya dulu. Ini kalau saya diberi uang saya nanti saya enggak boleh menerima, harus disedekahkan. Oh enggak apa-apa, sebentar sudah saya berikan, sudah apa nanti untuk Allah kita nikmati bersama. Saya sudah tahu itu kakaknya Mas Udin, kakak iparnya. Dia tuh Muhammadiyah memang. Sudah sering membaca itu sang kiai ya. Dia tahu tiki NS. Saya kemudian ditunjukkan fotonya Pak Udin, ada tiki NS-nya. Oh ya ini yang itu Tanjung itu. TNI itu. Yang pakai kumis itu ya? Yang kemarin di sini bukan? Marbut toh? Bukan. Marbut masjid. Enggak, kakaknya iparnya itu TNI. Itu jadi ketua PKH, koordinator PKH. Kakak iparnya itu kemudian hujan duur saya kan harus pakai saya kan hujan duur ini karena hujan terus kan harus nggak bisa istirahat dan lain sebagainya. Pak Rizal itu nggak tahu kalau saya itu tadi ditolak security, padahal Pak Rizal itu juga pengurus Masjid Agung. Iya. Itunya kalau tahu saya diusir itu mungkin saya boleh paling nggak di teras masjid dulu lah nunggu terang. Iya. Tapi sampai nggak ngasih tahu habis diusir gitu kan? Nggak enak kan? Nggak, nanti kan bisa saya itu tahu, saya itu kan masih yaitu pakai sampai kresek talinya itu tahu ini Kiai Nur ini TNS sudah nebak gitu. Itu waktu diusir apa rasanya Pak? Ya Allah, hujan deras ya, kehujanan saya sholat itu. Enggak perasaan Bapak ya. Saya nangis saya itu. saya kalau sudah susah sumpah itu saya langsung ya Allah ya Rasulullah ya Habibullah ya Sabir ya Kiai tolong saya gitu. Ketika tolong saya itu ya itu ada Pak Rizal talian sepatu menyapa saya itu. Kemudian hujan terang kan jalan terus ketemu gerombolan pemuda-pemuda mabuk itu, saya 5 orang itu sudah bentak saya. Oh mana ada apa sama itu? Saya itu diancam itu sudah gini tuh. Saya spontan yaitu ya Rasulullah ya Sabdullah ya Kiai Nur tolong saya. Saya itu gitu otomatis pokoknya Kiai Nur tolong saya. Jadi saya itu sebenarnya mau dikeroyok. Itu saya lihat itu orangnya berhenti langsung lari. Itu sudah siap menyerang saya itu. Bahkan ada yang mau merebut kresek saya itu. Itu lari tapi saya nggak kuat lari saya. Tapi waktu itu jadi kuat ya Pak. Walaupun nggak kuat lari saya, mau pengen lari karena apa ya? Belum makan mungkin. Ya Allah. Tapi saya senangnya tak lihat itu nggak bergerak itu loh, cuma wow aja. Cuma suara aja. Ya? Iya. Kemudian saya nggak kuat lari, kemudian saya pikir kalau saya lari diteriakin maling, lebih berabe lagi. Akhirnya saya
jalan tapi cepat jalan. Hampir nambah itu dari 20 ini. Resikonya saya jalan malam itu memang gitu unik sih, Unik dan seru ya. iya memang saya terus terang kalau siang itu nggak jalan mas, saya itu milih warung nasi goreng. Mesti nasi goreng kan bukanya sore, jadi itu Kalau siang hari tutup ya. iya kalau pagi sampai siang itu pokoknya saya ketemu ada masjid, nanti saya dengar adzan cepet gitu. Saya itu dalam hati itu senang sholat di masjid mas, ya bisa pipis, bisa ganti pakaian di tempat itu. Saya itu senang. Saya mesti kalau ada di pinggir jalan Montoran mesti tak lihat tulisannya, wah nasi goreng mesti bukanya nanti sore. Tidur di situ, makanya saya manfaatkan. Tapi nek sore menjelang maghrib mesti hujan deras, pasti itu. Kan lagi musimnya. Iya hujan terus sana itu. Tapi sering ya Pak tadi katanya kan tidur di depan ruko kan, tidur masa sholat. Iya yang masih dengan Pak Riyadi itu, ya 4 malam 4-5 itu. Awal-awal itu di ruko. Di ruko hujan terus Pak Riyadi itu kalau saya suruh jalan dulu itu nggak mau, mesti saya disuruh jalan dulu. Ketika naik jembatan saya kan pilih jembatan yang naik itu dari Bayu. Iya. Yang jurusan Purwokerto kan ini ada jembatan naik lah, ini kan ada jalan biasa setapak. Iya. Saya kan milih yang jembatan ini. Untuk mobil itu Pak? Iya. Memang saya ada mobil macet dikini-kini kan lewat situ ya. Saya tengok, oh ada Pak Riyadi ternyata lewat bawah. Saya sudah separuh di atas. Lewat ke bawah. Oh iya masih ada Pak Riyadi. Wes pokoknya saya jalan lagi. Itulah awal-awal saya berpisah dengan Pak Riyadi. Kemudian saya nggak ketemu semalam, saya balik dari jurusannya, ternyata enak lewat sini tuh jalannya. Iya. Yang bawah. Iya, ternyata yang atas ini panjang itu tinggi itu. Iya. Cari nggak ketemu. Kayak Lagi nggak ketemu. Bang. Seperti pasar itu kan Bang, ada. iya. Tak tengok itu, saya itu tak tengok ada Pak Riyadi itu, detik-detik berpisahnya dengan iya. Pak Riyadi itu. Itu pasti sedih lah kayak pas Bekasi. Perpisahan ini. Jadi mungkin Mas Majid masih harus dipisahkan sama Mas Yadi nih kayaknya ini. Biar mandiri ini. Saya itu kalau berpisah itu, wah ya itu mikirnya gak karu-karuan. Iya. Saya sampai nangis terus. Iya. Riyadi tak fatihai Al-Fatihah Pak Riyadi. Kemudian itu tak tunggu, kadang itu saya melihat bayang-bayang dia lewat itu, tak panggil Pak Riyadi, tiba-tiba nggak ada. Saking kangennya ya. Iya. Kayak di film-film ya. Makanya saya itu sampai pulang bawa ini jajan ini besar itu satu masih saya bawa itu, ingat Pak Riyadi ini. Nggak enak mas diulang itu. Saya merasa bersalah. Saya minta maaf. Ya nggak apa-apa, mungkin Kadang ada saya itu pelajaran. merasa egois. Saya sudah saya ulangi 3 kali nggak ketemu. Yang saya ingat kata-katanya Pak Riyadi, kita jalan arah Purwokerto gitu. Kemudian nanti ketemu jam 8 di malam minggu jam 8 di majelis. Itu tikungan itu saya tunggu nggak ada itu. Udah menghilang. Saya tak pikir Pak Riyadi sudah di sini. Ternyata belum ya. Sampai sini kan ada itu anjing itu. Saya ditutupi anjing. Lucu lagi nih Pak. Iya, di warung itu ngikuti ternyata. Saya lari nggak sadar masuk sawah saya. Sama anjing itu takut sekali, dulu pernah digigit saya itu. Trauma ya Pak. Iya. Kalau saya dikejar anjing ternyata diikat loh. Saya lari tadi itu kan ada anjing itu. Di situ kan ada di warung itu. Saya lari itu nih, tak pikir itu jalan becek biasa, itu ternyata sawah. Nggak ada belut banyak. Cing.
Berarti sering ya Pak ditun anjingnya. Tadi naik pohon. Luar biasa lah Tak pikir anjingnya itu di tali, ada talinya Iya, itu pengamannya lah ya. nggak ngikuti, tak pikir ternyata di belakang saya keluar itu masuk sawah, ternyata itu nggak sadar ya, langsung saya tak pikir Pak Riyati sudah di sini. Pesannya yang saya ingat itu pokoknya saya itu jalur yang penting aja jalan lebar, kalau ada garis putih itu tak pikir jalan pantura Mas itu. Pas itu saya ikuti, kalau ada perempatan ini pokoknya tungguin, iya pokoknya tak tungguin pokoknya kalau lurus ya lurus, kanan malah masuk kota. Saya mau pergi Pemalang itu malah bulat ke terminal 2 kali saya. Tawaf itu Pak. Saya tawaf ya. Kok pernah lewat. Kalau kan di Pemalang ya. Iya. Kayak pernah lewat itu. Ternyata pernah nian. Pernah lewat loh, kok di sini lagi. Ya Allah, ya Allah. Jalan muter di sini lagi. Saya 2 kali, kalau 3 kali kalau balik itu saya ini dilempar orang itu Mas. Saya 3 hari kan nasi itu kan. Saya jalan pelan-pelan Mas. Saya itu sudah jalan pelan-pelan di trotoar, ada anak mainan, main-main itu kan. Nah main-main, umpet-umpetan di itu kan, nabrak saya anaknya. Saya ditabrak, nabrak saya, nangis, dia gini-gini. Saya mau nolong, ada orang tuanya keluar, dan terus ada orang lagi, itu mau nyulik saya, dilempar ini apa ini pecahan keramik ini masuk di sini tuh. Nancap. Iya, kemudian tak lihat tuh banyak orang, dia pikir itu anaknya mau saya culik itu. Iya. Anaknya kan gini-gini nangis, nunjuk saya nangis. Selamat nggak dikebukin sih. Terus jalan ya Pak itu waktu. Saya itu kan di trotoar kan, memang saya itu jalan pelan-pelan. Kemudian anak-anak kecil main itu nyabrak saya. Iya. Saya nggak ngapa-ngapain. Kemudian saya mau nolong, saya digini-ginikan itu, mungkin edan gitu anak-anak itu ya. Ini ketakutan. Iya, digini-gini. Oh. Tapi alhamdulillah kan pertama aja ada ibu-ibu bawa anaknya itu juga sudah takut dengan saya. Ternyata luar biasa pengalamannya. nggak ada nilainya kita ini. Iya. Ketika hanya minta pertolongan Allah, selamat saya tuh. Saya masuk majelis itu tadi di depan itu aja diajak Pak dokter makan Pak, saya tuh nggak sadar, pada saya itu masih terbayang kita nggak boleh minta. Nggak boleh minta. Akhirnya saya diambilkan itu Pak dokter ini Pak dimakan. Jadi saya pegang nasi gini aja gemeter ini bener apa enggak, saya nangis itu. Iya. Saking nikmatnya. Iya. Luar biasa. Jadi cuma pertolongan Allah. Dimanapun kita berada, kalau kita bersama Allah, insya Allah aman. Saya itu kalau berdoa sama Allah tiap pagi itu doa saya, ya Allah saya pengen nasi pecel. Ini sama warungnya nanti. Ada warung. Semua orang tak fatihai itu. Ya Allah, ya sampai sekarang nggak dikabulkan Allah. Ini sama warungnya tapi untuk tidur aja ya, itu jangan dimakan banyak. Ternyata kita kalau minta itu jawabannya luar biasa. Ya, saya kan itu kadang itu ada bisikannya, Allah kok diatur gitu. Kadang itu ya. Mungkin karena berarti di situ kan kita sangat membutuhkan Allah lah. Doakan tanda sangat perlu. Luar biasa pengalamannya ya. Apalagi nanti kalau 41 Pak Wi. lebih matang lagi pengalamannya pengembelengannya. Tapi enak kalau 4 mungkin. Iya, jalurnya enak lah Pak. Jalurnya apa jalurnya? Jalurnya hutan-hutan itu loh enak, saya seneng adem. Sepi kan? Dikejar aja kan tinggal naik pohon kan. Kalau bangun kan ada alarm.
Mau jolok buah itu kan apa? Dijolokin orang Lebih pakai aman kayu. gitu. Saya senang survival malah ini. Iya. Senang survival. Kalau boleh bawa alat, bawa itu kan bisa. Itu camping, Pak. Camping. Perasaan beruang puluh. Ya. Ya, Iya. Pak Riyadi. Bisa di mana, Pak? Pisahnya yaitu di jalur sebelum, pokoknya saya itu pisahnya ya pas jalur jembatan itu, kemudian berapa desa itu pokoknya ada petani-petani Brambang itu yang keserempetnya Mas. Ini kan ada pengurus yang cerita ini yang sama kemarin ya, yang patah tulang juga. Oh iya itu. Terus di situ Bisanya Oh, itu berarti masih di sini. Enggak. Bulu Kambah. Bukan di sini loh. Tanjung sana. Bukan Tanjung ya, kan di sini. Pabuaran. Kita buang orang itu di sini. Ah iya. di masjid ada madrasahnya Tinggal. masuk. Yang deket apa? Tapang bola. Malah di situ saya dibelikan nasi goreng malamnya juga. Karena terlalu sering matain di tempat nasi goreng. Iya, saya itu sama Kalau ibu marbutnya. Adanya di warung pecel tiap hari. Iya, Warung pecel. karena warung pecel lu bukanya pagi. Ini ya, Pak. Saya itu. Pak. Iya Pak Riyadi ini. Oh iya, dia bajunya masih bisa dipakai itu. Jadi, Berpisah sama jenengan itu nggak disengaja. iya Jadi saya selisipan jalan. sulitan jalan. Iya, selisipan jalan. Nah, itu yang dari atas, apa itu yang Oh, bawah. jadi Pak Aryadi nyari ini nggak ketemu. Saya juga nyari. Itu sama-sama nyari. Pak Aryadi mau ke mana? Mau ke Kuningan.